Tuh dengerin anginnya tuh. Goyang semua. Hujannya tambah deras loh teman. Dan tadi itu ada dua pendaki hujan-hujanan nggak pakai mantel dong. Dingin banget teman-teman. Ya Mas Yoga kemana yuk? Katanya tadi lewat bawah. Oke teman-teman, kita balik lagi ke jalur babar. Kembali ke laptop. Ternyata dari Candi Ceto masih belum banyak yang naik. Cuma ada kata porter tadi 100 yang naik. Oke, kita skip aja sampai sana lagi. Oke, mantap teman-teman. Ini bisa jadi jalan pintas juga bisa kalau pengen turun dari Ceto. Tapi kalau dari Babar gak mau lihat situ, ini bisa jadi rekomendasi buat nyari air gitu. Tas ditaruh di sini, kita bawa botol naik ke atas. Karena di sini belum ada sumber air, masih dicari. Dari bawah bawa satu botol sama botol kosong berapa gitu, wis beres. Terus naik, mantap. Tinggal dari sini tuh tanjakannya gimana? Oke. Oke, ini dari itu percabangan itu yang dari Ceto udah mulai agak berundak-berundak. Cuma ini yang bikin cepet lelah itu panas teman. Ya ini mataharinya gak kelihatan tapi panas suasananya itu. Nah, ini kayak Mana? ada yang ngalangi. Oh iya. Kita buka situ. Oke. Menurut saya untuk teman-teman yang waktunya itu mepet, misalnya cuma 1 malam, lewat jalur sini tuh rekomen banget. Cepet loh, termasuk cepet. Cuma ini kita belum ketemu jalur yang bener-bener bikin lempe-lempe. Ini lempe-lempenya karena panas. Ya. Yes. Ini kalau kita melipir terus berarti yo ngenten. Buat running juga mantul. Buat TikTok juga bisa. Coba kita estimasi sampai bulan peperangan loh ya, nggak sampai puncak. Soalnya mungkin kita nanti nggak muncak. Jadi kita cuma camp di bulan peperangan. Setelah itu turun lewat Segaweng. Oke, ini sampai sekarang kita belum menemukan tempat yang agak datar yang bisa disebut itu pos 3. Masih mencari-cari ini. Oke teman-teman, kita udah jalan sekitar 5 kilo itu, tapi plus naik motor tadi. Dan ini kita berada di ketinggian 2200-an, 300-an, 2300-an. Cuma masih belum ada tanda-tanda tempat yang cukup lebar biar kita bisa nitik itu pos 3. Mungkin ini trek yang terpanjangnya. Udah mulai kabut. Naik.
Itu suara hewan apa ya? Kira-kira itu hewan apa ya? Suaranya oke, kembali ke jalur. Masih nanjak tipis-tipis. Tapi juga masih kadang nemu landai juga. Oke teman-teman, ini kita masih perjalanan menuju ke pos 3 atau pos 4. Soalnya ini udah kelewat jauh loh. Kemungkinan pos 3 kita nggak ketemu. Saya mau cari tempat yang teduh sambil sebat. Terlalu panjang menanti pos 3 soalnya. Oke, istirahat dulu. Oke teman-teman, yuk lanjut lagi. Ini ternyata tadi saya cek-cek di map, di Google Map itu kita udah deket sama pos 4-nya Ceto. Jaraknya sekitar 100-an vertikal, tapi ke kanan, agak ke kanan. Nah, untuk jarak dari sini ke Sabana pertama itu kita tarik lurus sekitar 1 kilo lebih, nggak sampai 1,5 kilo. Tapi kalau melipir ya nggak tahu. Ini vegetasinya atau jalurnya itu dari sini mirip terus teman-teman, banyak yang tak skip. Ya jalurnya gini terus sih, kita berada di pinggir terus dan vegetasinya gini terus. Mending kita cari buah ya tuh, kan enak. Sayangnya buahnya di sini tuh dikit. Itu di sana ya Allah, mantap. Dan ada pun yang deket itu sebelah kiri jurang, kan gak seru. Kembali panas lagi. Oke teman-teman, di depan sini kok kayak ada, oh itu mas, WT ambruk tapi kayak noto, tapi kayak shelter. Tak pikir ini tadi pos 4 tuh. Apa ini pos 3 ya? Tapi tempatnya ya gini loh. Oh bukan. Nah ini pohon tumbang itu tak pikir tadi shelter. Aduh, seketika langsung lemes. Hewannya mantul. Ini capek, tapi nggak karena tanjakan juga, karena sedikit apa ungkep teman-teman, kerasa ungkepnya. Oke lanjut lagi. Nah ini sampai sini berhubung saya itu bingung ini ke pos berapa. Wong pos 3-nya nggak sampai-sampai dan ini udah mau pos 4. Tadi Ceto tapi
Maksudnya hampir setara sama pos 4-nya Candi Cetho. Ya pokoknya kita ke atas. Sini vegetasinya udah beda lagi. Yang semula ilalang, ini udah suket raban. Rumput kayak gini lah. Udah beda lagi. Dan untuk apa tanjakannya itu ya masih sama sih, pelan-pelan tapi santai. Ini Mas Yoga katanya kakinya ngepir tuh. Gimana itu kaki ngepir? Ini di depan ini ada pohon yang cukup rindang. Semoga pos lah ya, pos atau apa gitu loh. Badalah, ada bekas-bekas sampah, dan di situ ada banner. Tapi tidak ada plakat. Biasanya kalau banyak sampah itu biasanya pos. Apakah ini pos 3 ya? Tapi kok nggak pantas disebut pos. Ini ada banner. Ya. Ini ada tempat cukup berbeda sendiri, dan di sini banyak sekali sampah. Kemungkinan anggap aja pos 3. Soalnya kata Pak Jayadi itu pos 3 emang nggak ada plakat, tapi pos 4 ada. Istirahat dulu lah, perjalanannya masih lumayan panjang. Kita cek-cek map aja. Oke teman-teman, lanjut lagi. Ini tadi sempat istirahat lama. Kita makan siang pakai roti aja. Nah ini di depan ini vegetasinya udah mulai cemara teman-teman. Udah mirip-mirip pos 4-nya dari Cetho. Itu udah mulai cemara. Di sana di atas udah full. Dan ini tadi saya sempat ketemu orang-orang bahwa karir versi sak itu segini tingginya. Saya belum nggak sempat nyalain kamera karena beliau itu cepet banget jalan. Itu katanya nyari jamu. Jadi penasaran nih jamu apa yo? Soalnya tadi ada 10 ada ya mas. 10-an ya, 10 orang. Banyak kayak Tasik, gede-gede. Itu yang bikin penasaran. Kira-kira jamu apa ya? Wih. Besok tak tanyain ke Pak Jayadi, tak WA orangnya. Oke, ini sampai sini jaraknya sekitar 1 kilo sampai Sabana. Trek lurus. Ini treknya itu apa ya? Ini kembali lebih datar lagi. Nggak begitu nanjak lagi. Nah, iya loh, datar. Naik pelan-pelan. Dan ini tadi sempat angin kenceng banget, teman-teman. Tapi ya alhamdulillah nggak sampai hujan sih. Tadi sempat gelap banget ya. Malah ini panas lagi. Sebentar, ini jam berapa ya? Jam 1. Ini benar-benar kita itu kayak nggak dikasih tanjakan ngantek
Duh, engkleh itu loh. Sengkleh, lempe. Kok wiper terus itu, teman-teman. Asik. Cuma ini katanya yang pos 4 ada plakatnya, masih belum kelihatan. Oke, kita menemukan petunjuk jalan lagi. Oh, kita langsung disuruh naik ternyata. Ini juga ada bekas jalur, cuma udah ditutup. Oke, berarti jejak sepatu yang tadi di bawah itu bapak-bapak yang nyari obat itu. Saya penasaran. Ya mungkin ini ya teman-teman, perjalanan yang agak berat. Udah mulai agak berat. Langkah kaki udah mulai terkuras. Tenaga deh, kok langkah kaki. Tenaga udah mulai terkuras, langkah kaki udah mulai terngepir kata Mas juga. Dan ini ada buah apa yang ada di gunung. Buah nuk. Ya Allah, seger ya Allah. Nikmat mana yang kau dustakan? Di sini saya ketemu daun Banyuman. Apakah kita harus panen? Kita buat campuran mie instan, seru ya. Udah mulai muncul edelweiss ya ternyata. Baru sadar ya. Ini kembali datar lagi. Mantap. Di sini agak tertutup tapi saya ini masih berharap seenggaknya itu ayolah pos 4 atau pos berapa gitu loh, biar ada rasa-rasa semangatnya muncul lagi. Udah lemes ini di BHP menanti tanda-tanda pos. Oke teman-teman, kita udah hampir setara dengan punggungan di sebelah kiri kita tadi. Ini jaraknya udah nggak ada 1 kilo garis lurus sampai Sabana pertama. Cepet banget oh. Ini kalau jalan terus nggak mikirin apapun ya mungkin udah sampai. Nah itu di atas udah kayak punggungan, pucuknya punggungan. Dan ini tadi kita disambut dengan suara geluduk atau petir di sebelah kanan kita. Langsung gas lagi dong.
Oh, itu buahnya, Masya Allah. Kayak tempatnya kayak gitu ya. Yuhu. Ini saya mau ngambil ini juga. Buah wae, Mas. Lah yo. Tapi mau medune kangelan. Nah, ini kita udah seperti ada di pucuk. Oke, ternyata pos 4, Mas. Kita sampai pos 4. Oh, mungkin ini ya jalur percabangan yang dimaksud Pak Jayadi. Kesini bisa, tapi muter. Kita tandai dulu. Ini di depan udah pos 4. Oke, akhirnya sampai pos 4. Oh, ada banyak sekali papan di pos 4 Gunung Lawu Via Babar. Nah, berarti pos 3 kita nggak menemui. Oke, kita istirahat dulu di pos 4. Mantap. Untuk lokasinya bisa lah untuk ngecamp. Di sini satu tenda bisa, sedikit babat, terus di situ satu tenda, di sini bisa banyak tenda, banyak matras. Kita tidur di matras bisa. Oke, kita mau cek jalur dulu. Main panas ya. Oke teman-teman, kita istirahat dulu di pos 4. Nggak ada puncaknya. Pos 4 Gunung Lawu Via Babar. Yuk, kita berada di ketinggian 2500-an. Terus sampai sini dari rumah Pak Jayadi sampai sini tuh kita jalan 5 kilo 8,8. Terus untuk estimasi total 5 jam 6 jam kurang 9 menit. Oke, mantap. Itu plus istirahatnya loh ya, semuanya. Dan ini dilihat dari peta itu pos 4 sini sama Ceto itu sejajar. Cuma geser berapa, ya sekitaran 50 meteran lah tinggiannya itu. Berarti disetarakan. Berarti, kecuali pos 3 itu agak ke bawah. Udah, mungkin itu aja informasi. Selanjutnya kita harus jalan sekitar 800 meter lagi, trek lurus. Oke, kalau jam segini sampai sini tuh terbilang cepet banget. Harusnya lebih cepet lagi karena tadi kita ya sempet ini kakinya Mas Yoga kok ngeper nih, maksudnya gitu. Oh, mungkin anu gini loh, gitu, kayak ngeper. Jadi kita yo istirahat, terus makan siang tadi. Istirahatnya cukup lama-lama ini tadi. Ini kalau kemarin saya dari Ceto jam segini itu kalau nggak salah masih di pos 3 kalau nggak salah. Itu pun baru nyampe. Wong pos 4 udah jam 4. Ya udah sore. Enggak ding, lebih, hampir jam 5 dari pos 4. Terus jalan berapa meter itu wis maghrib. Itu belum sampai Sabana, wis. Jadi lewat Babar itu enak banget. Lebih landai. Jadi kita bisa jalan terus. Ini cocok loh buat temen-temen sing punya waktu cuma satu malam, itu rekomen banget untuk nyobain kesini. Lewat sini, atau yang seneng running mantul TikTok running
yang waktunya cuma semalam itu bisa. Tapi untuk sumber air ya seperti tadi di video tadi. Mau istirahat dulu sambil sebat lah. Gas. Oke teman-teman, setelah 20 menit istirahat kita mau lanjut lagi. Dan apa, geluduknya udah mulai kita mau bergegas untuk sampai ke sabana pertama. Oke, ini udah jam 2 kurang seperempat. Astaga, kaget aku rek. Oke, ini apakah kita melipir ke kanan? Ke kanan kok mas? Ke kiri mas? Ke kiri. Iya. Oke, kita ternyata melipir ke kiri ya. Ya alhamdulillah. Soalnya ada 2 mas. Milih ndi? Sing jelas sing kanan. Kanan lagi. Kanan mas. Kanan ya. Oke. Doain munggah itu dulu. Oke. Ini kok kiri. Kiri tapi terus nganan meneh. Mu zigzag paling gitu. Nah, kalau dari sini tuh pos 4 itu di belakangnya ini loh. Tadi di belakang shelter itu ada jalur turun lewat Ceto gitu. Yuk kita mulai nanjak miring-miring. Ya ini sebenarnya kalau mau agak bersihin ya bisa buat ngecamp sepanjang sana. Oke, ini baru tanjakan yang cukup tinggi-tinggi. Ambekan dulu. Atau kita nikmati buah arbei dulu. Ini tadi kita istirahat mendung, kita jalan panas lagi. Itu bisa buat tanda kalau pohon mati yang atas ini area pos 4 dari Babar. Di sini juga banyak sekali edelweiss yang baru. Lumayan setelah istirahat langsung dikempur tanjakan. Ini sepanjang edelweissnya banyak sekali, mantap. Keren loh rek.
Edelweisnya tertata seperti taman. Wah, langsung di trek ini. Nah, kemungkinan di atas itu yang pucuknya ini, pentokan jalur ini sabana. Semoga teman-teman. Oke, mungkin ini tanjakan sebelum sabana. Hore. Aduh. Wih, suara anginnya dari arah kiri. Dan kabut mulai menerjang ke sini. Ah, pucuknya jadi pikir panas baru kebakar ya. Nah, di sini edelweisnya itu cukup berbeda dari yang di awal tadi. Di sana masih baru-baru. Ini udah tumbuh besar semua. Itu terlihat pucuknya mantul. Wih, kita ketemu bapak yang nyari. Coba tak videoin. Tapi diem-diem. Soalnya bapaknya juga nggak ngomong. Pak. Nggih. Ngergo. Nggih. Kiambaan mawon, Pak. Yang pun begini ya. Oh, kathah wau. Ingkang kembangan wau. Paling pun sepeda. Oh, tebel ngono. Pun pas pat niku ngandhap nggih. Tebel wau. Enten setengah jam lebih, Pak. Oke, teman-teman, tak pikir tadi langsung ke atas sih. Ternyata kita masih, aduh, melipir dong. Ya, ternyata jalur barbar nggak sebarbar namanya. Kita malah dikasih yang enak terus sih. Waduh, nggak enak saya. Oke, mungkin itu nanti tak kasih judul. Jalurnya namanya barbar gitu, tapi nggak sebarbar namanya. Wow, keren. Lah, soalnya tanjakannya cuma segitu loh. Ini santai. Yang gue dari pos 4 itu tok loh, Mas. Saya bikin agak lempe-lempe. Nah, ini santai lagi. Berarti bener kata Pak sopo lali nah aku. Pak sopo, Mas? Pak Jayadi. Kata Pak Jayadi itu dulu waktu kemarin ketemu sama beliau di warung itu bilang jalur barbar itu cepet tapi landai loh, Mas. Ternyata saya buktiin gitu tenan dong. Peh ya, meskipun ada beberapa hal yang gini tapi tetap termasuk cepet plus landai. Nah, ini udah rumput-rumput ala sabana, tapi belum. Nah, ini mungkin kita nanjak terus sampai ke sabana.
Ya nanti kalau mau sampai tak shoot ya, mau tak cas dulu baterainya. Oke teman-teman, ini sekitar 500 meter dari Sabana. Ini kita tinggal ngikuti ini lurus karena ini punggungan. Setelah itu sampai Sabana. Oke, ini titik temunya kira-kira Sabananya di sebelah mana? Oke, gas. Cuma yo ini tantangannya lumayan kerasa teman-teman, jalurnya. Sepertinya saya butuh istirahat dulu sambil nungguin Mas Yoga. Dari tadi dikasih datar terus, sekarang baru. Ini padahal cuma sekitar mungkin 800-an, 500 kok, 800. Tapi wow, itu loh, udah di atas itu. Oke, istirahat dulu. Oke teman-teman, ini sepertinya oke, detik-detik. Apakah detik-detik sampai Sabana ataukah masih melipir lagi? Karena ini 500 meter menuju ke Sabana itu jalurnya cukup mantul, perlahan malah ini bikin capek. Di sana tadi sempat nggak tak shoot, tanjakannya mantul. Oke, saya skip lagi. Dengkleh teman-teman. Dari sini tadi udah kedengar suara teman-teman dari jalur Ceto. Saya masih berpikir ini titik temunya Sabana atau sebelum Sabana ya. Di depan udah kabut full. Ternyata kita masih melipir lagi ke kiri teman-teman. Saya tak nungguin Mas Yoga aja. Ini nyari tempat yang cukup mantul sambil sebat sambil nungguin Mas Yoga. Kelihatannya itu tinggal bentar lagi, ternyata dari sini masih melipir terus. Tapi di situ tadi ada suara pendaki deket. Bola istirahat dulu. Oke, lanjut lagi. Dan ini udah mulai gerimis-gerimis kabut. Masih kabut teman-teman. Tinggal 250 meter.
Akhirnya ketemu batu. Oke, berhubung ini masih melipir-melipir terus ke sana, tak skip dulu. Oke teman-teman, nggak jadi tak matiin. Ternyata kita udah sampai di ujungnya sabana. Nah, ya udah ujung ini ujung, tapi ujungnya itu sebelah mana masih belum diketahui. Cek duren Oke. Masih ke kanan ternyata. Masih belum, sabar. Sabar, Rut. Ya, kalau mau sampai itu pasti seperti ini. Sulinasi. Apa? 200 meter. Masih jauh. Dan ini nanjak. Oh enggak, kita melipir lagi. Ayo terbuka. Mak jereng. Gak kelihatan. Saya istirahat lagi teman-teman. Oh enggak gerimis lagi. Akhirnya hujan juga. Ini hampir sampai sabana hujan. Oke, saya mau siap-siap dulu. Akhirnya hujan-hujanan kita. Untung aja udah mau sampai sabana. Ini sebenarnya udah sabana, cuma paling ujung. Belum yang titik temu dari Candi Cetho. Seketika jalurnya langsung jadi air. Jalur air maksudnya. Ini tadi hujannya cukup dadakan. Hampir basah semua ini tadi. Ini hujannya cukup halus. Halus banget. Nggak deres tapi lumayan. Nah ini sepertinya ujung situ itu udah full sabana teman-teman. Karena dibalik ini pohon-pohon ini udah kayak plong. Oke, apakah ini sabana teman-teman? Oke, sabana. Ya sabana ini. Oh iya bener, itu titik temunya. Saya nggak bisa trek. Wah, full kabut sabana.
Ampun. Saya mau nunggu Mas Yoga dulu. Oke. Lupa saya tadi nggak melihat total perjalanan. Itu ada teman-teman dari Ceto yang sampai sini. Mantap. Full kabut. Oke teman-teman, jadi titik temunya itu ada di ujung jalur, ujung Sabana. Kalau itu dari Ceto, itu titik temu dari Ceto. Ini titik temu dari si Babar, ya Mas? Iya. Ini udah agak mendingan, hujannya nggak begitu deras. Lanjut. Oke, lanjut kita mau ke Gupak Menjangan langsung. Kita ngecampnya di sana. Oke. Ini nanti kalau baterainya habis, ya mohon maaf teman-teman. Apa nanti kita ganti di arah Bulak Peperangan aja. Sampai sini kita skip dulu aja. Hujannya tambah deras teman-teman. Dan tadi itu ada 2 pendaki hujan-hujanan nggak pakai mantel dong. Ini aja udah mulai dingin, tangan udah mulai kaku-kaku gimana gitu. Dan terus stop. Oke. Ini kalau ditambah hujan gini, mungkin teman-teman yang dari bawah, yang jalur Ceto, mungkin ini nggak bakal naik lah, mending ngecamp. Tapi nggak tahu nanti malam kalau udah nggak hujan, biasanya lanjut lagi. Oke, ini sampai di area camp sebelum Bulak Peperangan. Ada beberapa tenda yang udah berdiri. Itu di belakang juga ada teman-teman dari Ceto. Nah gitu. Tapi kita mau langsung aja ke Gupak Menjangan. Mantap. Cuma ada 3 tenda. Itu satu yang baru datang, 2, 4 ding. Mari Pak, Mas. Kita mau lanjut ke Gupak Menjangan itu, soalnya besok kita turunnya itu langsung dari sana teman-teman, nggak dari balik lagi atau kita melipir kemana lagi, nggak, kita langsung dari Gupak Menjangan turun. Yes. Oke, sampai pos 5 Bulak Peperangan. Sepertinya nggak ada orang sih teman-teman. Ya bener, nggak ada orang, full kabut. Oh itu ada yang baru kirim tenda ternyata. Kita jalur dari Jogorogo. Kita lanjut
Hujannya semakin deras sih. Dingin banget teman-teman. Ini ditambah angin silir-silir. Ya, jadi ini ternyata banyak sekali teman-teman yang turun. Mungkin campnya di pos 3. Ya, kondisi seperti ini lebih baik kita itu berjalan terus. Kalau belum punya agenda buat buka tenda, ya wes kita jalan. Soalnya kalau kita diam itu bakal kedinginan, bahaya. Jadi tadi saya tanya teman-teman yang turun itu, katanya di Kupak Menjangan itu cuma 1 orang yang ngecamp, 1 tenda maksudnya. Ditambah kita jadi 3 tenda. Soalnya saya sama Mas Yoga bawa tenda sendiri-sendiri. Kalau dipakai 2 orang nggak cukup, karena barang-barangnya basah semua, jadi harus sendiri-sendiri. Ini udah full kabut, betul. Oke teman-teman, ini di Sabana kedua sebelum Kupak Menjangan. Ya, Mas juga kemana yuk? Katanya tadi lewat bawah. Ya, jadi seperti ini teman-teman. Kalau Sabana lagi full kabut. Keren. Oh ya, ini baterai saya tinggal 13%. Entah ini nyampe Sabana, nyampe Kupak Menjangan apa enggak. Saya matikan dulu, nunggu Mas Yoga. Oke, yuk lanjut lagi teman-teman. Nah, ini tadi Mas Yoga tanya ke pendaki yang turun, katanya ada 2 tenda. Loh, tadi saya tanya juga 1 tenda. Huluk Bunda lapar. Kemarin saya bisa sedap lagi sama Om Rawin. Sekarang bisa sedap lagi di sini. Memang suasananya cocok sekali untuk Mikremas. Wah, baterai saya tinggal 10%. Oke, mungkin lanjut nanti ya, saya tes dulu. Oke, sampai di Kupak Menjangan. Ada 2 tenda. Yuk kita nungguin Mas Yoga sambil istirahat. Oke, selamat sore teman-teman. Tadi sempat diserang badai, baru muncul dari Sabana itu langsung diserang badai. Baju kita basah semua, mantul. Dan ini kita berdua bawa tap tadi sendiri-sendiri. Ya, gak apa-apa lah.
busnya buka puasa semua. Ini sekitar jam 5. Tadi jam 4 sih sampai sini, cuma langsung diriin tenda terus bikin kopi. Ini udah jam 5. Nah, untuk jalur kita besok, kata Mas Yoga itu ke sana. Itu. Ke sana kalau enggak dari sana. Kalau ke sana sih ke Pasar Dieng. Dan seperti inilah suasana. Oh, kepanjangan. Full kabut. Ini tadi juga ada beberapa rombongan ini dari mana tadi lupa aku. Terus itu baru datang. Udah itu aja yang ada di sini. Cuma tadi ada beberapa temen itu yang turun. Campnya di mana nggak tahu. Itu jalur menuju ke Pasar Dieng. Tertutup kabut semua. Ini dingin banget. Oke, kita jalan-jalan melihat sumber air lah. Ini angin dari arah sana. Saya nggak jadi ke sana. Ini saya baru keluar aja udah dingin banget. Oke, ini nanti mungkin untuk acara malamnya nggak ada ya teman-teman. Soalnya saya juga nggak bawa bahan makanan, cuma bawa nasi sama mie terus telur, udah itu aja. Dan besok pagi rencana ada salah satu tempat yang mau tak kunjungin, cuma kayaknya nggak tak tayangin karena ada larangan. Cuma saya pengen ke sana. Nah, terus besok pagi ya mungkin langsung turun lewat situ Segawen Jogorogo. Kita buru-buru pagi langsung gas biar nggak sampai kehujanan di jalur. Soalnya ini nanti bakal berasa. Ini kemungkinan banyak teman-teman yang dari Cetro itu camp di bawah. Kalau nggak di Bulak Peperangan. Kalau mau sampai sini ya mungkin kalau udah nggak ada tempat. Nah, mungkin sedikit pendapat untuk jalur lewat Babar. Kalau dibanding jalur Ceto itu lebih landai, memang lebih landai. Dulu sempat ada yang ngomong ya, tadi udah tak ceritain. Memang landai. Terus untuk estimasi itu wah bener-bener jauh. Kalau teman-teman bener-bener kuat untuk jalan terus itu mungkin 5 jam 5 jam lah sampai sini, malah bisa kurang. Cuma di sini nggak ada sumber air di jalur via Babar. Nah, ada opsi di video sebelumnya udah tak sebutin tuh, lewat jalur yang tembusannya pos 3 itu teman-teman bisa seperti saya tadi. Pokoknya teman-teman yang penasaran bisa coba. Untuk nomornya Pak lali aku rek tuh tak taruh di deskripsi, nanti teman-teman tanya sendiri. Oke, itu pendapat saya. Besok beda lagi. Untuk besok nggak usah dicoba. Intinya jalur besok itu anggap aja bonus untuk perjalanan kali ini, karena versi berasa-berasanya Gunung Lawu lah ya. Oke, mungkin mau masak dulu terus kita mau langsung istirahat aja. Ini udah jam 5-an lebih mungkin. Oke, gas, nanti malam lanjut lagi. Selamat malam teman-teman. Ya ini udah pukul 7 kurang 4 menit. Ini kita tadi udah selesai makan. Ya maaf nggak tak shoot ya, karena cukup simpel sekali, nasi dan telur. Dan ditambah lagi sambal sasetan itu. Udah itu aja.
Ini tadi sambil nunggu masakan jadi, karena yang masak Mas Yoga, saya sempat ketiduran. Apa ya, sebenarnya nggak begitu capek, tapi karena tadi kena anginnya, kena hujan, jadi ya lumayan kerasa dingin banget. Ini suhunya udah mulai turun di angka 13, tadi sekitar 15-an. Lumayan dingin. Sebenarnya kalau ini kita nggak kehujanan, mungkin nggak begitu, pasti nggak begitu. Di arah Sabana itu anginnya besar. Tadi juga sempat hujan deras pas kita masak tadi, nggak sempet tak nyalain karena ya wis fokus masak. Mungkin kita akan tidur cepet untuk malam ini karena ya wis dingin banget teman-teman, terus dingin banget. Oke, mungkin lanjut besok aja ya. Kita mau langsung turun aja lewat jalur Segawen Jogorogo, kan nggak sampai malam ya. Prediksi Mas Yoga itu nggak sampai maghrib, sampai bawah itu udah bagus banget. Oke. Karena jalurnya sendiri juga mirip-mirip Jogorogo. Itu dengerin anginnya teman. Goyang semua. Ya wis, kalau gitu kita mau istirahat. Besok kita mau nyari air. Dah, selamat malam, sampai besok, guys.